Yuna yang masih imut, lugu, gemes-gemes gimana gitu kan dibilang pelakor. Nayeon dan Jungkook bertukar pandang. Kan pakaian yang sama, aksesorisnya juga sama tuh. Inisial IR mengarah pada nama Irene. Bahwa Jonghyun itu adalah mantan dari Jimin. Halo guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, kali saya minta kalian bahas tentang 5 rumor dating paling aneh yang pernah ada. Kenapa disebut sebagai rumor dating paling aneh? Karena rumor tersebut muncul dikarenakan spekulasi dan cocok logi dari para penggemar. Kalian pasti penasaran banget kan siapa korban-korban dari cocok logi para penggemar ini? But wait, sebelum kita membahas tentang hal tersebut, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Follow Instagram aku di @userkim. Follow fans special aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @userkim2. Dan pastikan juga nih, jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Guys, kalian pasti udah tahu dong tentang rumor kencan. Jadi rumor kencan itu merupakan suatu hal yang pasti nih menghiasi industri entertain. Gak hanya di Korea aja ya, tapi di seluruh dunia itu pasti nih rumor kencan ini selalu menjadi makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat publik. Pada umumnya nih, terutama di Korea, rumor kencan itu selalu berasal dari para penggemar yang punya bukti-bukti kedekatan antara mereka. Selain itu, biasanya rumor kencan juga disebarkan oleh beberapa media, salah satunya adalah Dispatch. Tentu, mereka menyebarkan berita tersebut dengan bukti-bukti yang valid, sehingga orang-orang percaya bahwa orang yang mereka sebut telah berkencan memang benar berkencan. Tapi berbeda nih dengan 5 rumor kencan yang berikut ini, yang mana alasan mereka disebutkan berkencan itu sangat gak masuk akal banget, terlalu cocok lagi banget gitu. Siapa aja mereka? Seperti yang aku lansir dari Korea Bu, berikut adalah 5 rumor kencan paling aneh di industri musik K-pop. Yuna SNSD ternyata pernah loh dirumorkan berkencan dengan pelantun dari Oppa Gangnam Style yaitu PSY. Tepatnya pada tahun 2012 lalu, rumor tersebut beredar. Kalian pasti bertanya kan, kenapa Yuna dan juga PSY dirumorkan berkencan? Itu dikarenakan foto yang berikut ini. Kalian perhatikan dengan baik-baik. Jadi, foto tersebut itu menunjukkan bahwa Yuna ini bersama dengan seorang pria, yang mana pria tersebut terlihat seperti PSY. Beberapa netizen itu mulai berspekulasi dan menyebarkan desas-desus bahwa Yuna dan bahwa Yuna dan juga PSY itu telah berkencan. Dan berita tersebut itu menjadi berita yang besar nih guys di Korea saat itu. Kenapa dapat demikian? Karena PSY sendiri itu telah menikah. Dicatat dia telah menikah guys. Jadi Yuna yang masih imut, lugu, gemes-gemes gimana gitu kan dibilang pelakor. Gara-gara spekulasi dari para netizen ini. Jadi nggak mau lama-lama nih, Yuna nggak mau ngebuat netizen terus ngerocos dengan omongan mereka yang nggak masuk akal. Yuna pun memberikan klarifikasi bahwa pria yang dilihat oleh mereka itu bukanlah PSY. Pria yang dilihat oleh netizen tadi itu hanyalah juru kamera yang mungkin kalau kita melihat dari alam mana gitu terlihat sangat mirip. Tapi kalau kalian lihat dengan dekat itu sebenarnya nggak mirip banget sih guys. Serius perbedaannya juga sangat mencolok sih. Jujur aku yang lihatnya dia kayak udah tahu bahwa itu bukan PSY. Kalau menurut pandangan mata kalian yang indah itu gimana? Apakah kalian melihat bahwa pria tersebut memang PSY? Komen pendapat kalian di bawah ya. Dan kita akan lanjut ke pasangan yang kedua, yaitu Jungkook BTS dan juga Nayeon Twice. Jungkook BTS dan juga Nayeon itu pernah dirumorkan berkencan nih guys. Kalian tahu kenapa hal itu dapat terjadi? Untuk lebih jelasnya kalian perhatikan foto yang berikut ini. Jadi dalam foto tersebut kita dapat melihat bahwa Nayeon dan Jungkook itu seolah-olah saling bertukar pandang, saling tatap dari jauh gitu. Ya romantis banget kan? Dan jangan baper ya kalian kalau melihat foto tersebut. Terus yang kedua adalah tentang video yang berikut ini. Kalian perhatikan ya. Di video tersebut kita melihat bahwa Jungkook ini sangat semangat banget ngelihat pertandingan gulat yang dilakukan oleh Nayeon di Idol School Athletic Championship. Jadi karena hal itulah guys, banyak orang berspekulasi bahwa Nayeon dan juga Jungkook itu berkencan. Karena hal itu tadi guys, cuma karena hal itu mereka dibilang berkencan. Namun terlepas dari hal tersebut, bukti yang diberikan oleh penggemar itu dianggap sebagai spekulasi sederhana aja, nggak dibawa serius banget. Wah ini juga kalau kita bisa bilang sangat aneh banget ya. Masa kita nggak bisa lihat orang lainnya lawan jenis, masa nggak bisa lihat gitu? Jadi aku nggak heran sih kalau banyak dari idol itu nggak mengekspos hubungan pertemanan
suasana mereka antar lawan jenis. Karena kalau terekspos nanti mereka bisa dibilang berkencan lagi. People zaman now itu berpikir bahwa cowok sama cewek itu nggak pernah bisa berteman. Padahal ya, cewek dan cowok itu bisa banget loh berteman. Banyak kok idol cowok dan cewek itu berteman banyak. Contohnya aja kayak Lisa Bem Bem. Mereka bisa berteman, gak berpacaran. Terus ada Henry Ember dan Guhara dan G-Dragon. Mereka sahabatan, gak pacaran, tapi masih banyak orang yang berpikir bahwa mereka ini terlihat seperti pasangan gitu. Dan kita lanjut ke pasangan ketiga, yaitu G-Dragon Big Bang dan juga Dara X2NE1. G-Dragon dan juga Dara emang jadi kapal sejuta umat sih. Banyak yang bilang bahwa mereka ini emang cocok banget gitu kalau jadi pasangan. Tapi mereka sahabatan loh guys. Jadi dengan kecocokan ini banyak dari penggemar itu mulai mencari bukti apakah mereka itu hanya sahabatan doang atau telah berpacaran. Dan penggemar menemukan sesuatu nih guys tentang postingan di akun sosial media mereka, yang mana postingannya itu terlihat sama banget. Coba kalian perhatikan foto yang berikut ini. Mereka itu terlihat mengenakan pakaian yang sama, aksesorisnya juga sama, topinya sama, pose yang mereka pakai juga sama. Jadi karena hal itulah mereka dibilang berkencan. Cuman karena aksesoris sama pose yang sama aja udah bisa dibilang berkencan guys gitu. Jujur kalau aku ngelihat foto-foto tadi, aku nggak mikir bahwa mereka itu dating ya. Aku ngelihatnya mereka tuh kayak punya selera fashion yang sama. Terutama Dara. Aku sering ngikutin Dara waktu zaman-zamannya tuh anyone, aku ngikutin dia. Dara ini emang swag banget gitu loh. Anak-anak YG Entertainment emang swag banget guys. Jadi Dara kelihatan kayak nggak tomboy-tomboy banget sih, tapi gayanya itu swag banget. Apalagi G-Dragon ya. G-Dragon ini nggak usah ditanya lagi, dia itu bener-bener swag banget. Entah dari rambut, pakaian, semuanya. Dia adalah rajanya swag dan pencipta tren fashion di industri musik K-pop. Jadi saat melihat postingan mereka tadi, aku udah dapat melihat ya bahwa mereka ini emang punya selera fashion yang sama. Bukan berkencan, tapi lebih menunjukkan bahwa selera fashion mereka itu emang sama banget. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah kalian menganggap bahwa mereka itu berkencan, atau ada dari kalian yang pengen mereka ini benar-benar menjadi satu pasangan? Komen di bawah ya. Kita akan move ke pasangan yang keempat, yaitu Bam Bam GOT7 dan juga Irene Red Velvet. Bam Bam GOT7 dan juga Irene Red Velvet itu juga pernah nih menjadi korban cocok logi dari para penggemar. Mereka juga pernah nih dirumorkan berkencan. Awal mula hal itu terjadi dikarenakan Bam Bam ini mengubah nih deskripsi profile di Instagramnya. Kalian dapat perhatikan gambar yang berikut ini. Jadi Bam Bam di sini ia taruh di bio-nya itu gambar cake. Habis itu diganti nih sama Bam Bam dengan gambar, bukan gambar tapi tulisan IR. Habis itu diganti lagi dengan simbol yang berikut ini. Ada simbol hati, mata, dan juga cincin. Melihat bio dari Bam Bam tadi, banyak netizen mulai berspekulasi nih. Dimulai dari gambar cake, itu banyak netizen mengira mengarah ke ice cream cake dari Red Velvet. Habis itu untuk inisial IR, itu banyak netizen menduga bahwa IR ini mengarah pada nama Irene. Sehingga dari hal inilah banyak netizen yang menduga bahwa Bam Bam dan juga Irene itu berkencan. Cuma gara-gara simbol dari cake dan juga tulisan IR, netizen menduga bahwa mereka di sini benar-benar berkencan guys. Cukup aneh juga sih kalau menurut aku. Ya siapa tahu gambar cake itu kan nggak ngarah ke ice cream cake-nya Red Velvet. Siapa tahu itu mengarah bahwa Bam Bam ini suka sama cake, itu doang gitu. Terus IR, siapa tahu IR ini bukan Irene. Maybe IR ini bahkan nggak mengacu pada nama orang, tapi kepada hal lain. We don't know about that, hanya Bam Bam dan juga Tuhanlah yang tahu. Nah, Bam Bam sendiri itu diketahui dengan cepat menutup rumor tersebut, sehingga nggak terjadi keributan di kalangan para penggemar. Tahu kan betapa ributnya penggemar kalau melihat idolnya itu berkencan, ribut banget, chaos banget. Jadi Bam Bam segera menutup rumor tersebut. Aman jadinya. Dan kita masuk ke pasangan yang terakhir, ada Jimin BTS dan juga Jonghyun Twice. Jimin BTS dan juga Jonghyun Twice itu pernah dirumorkan berkencan. Hal itu terjadi dikarenakan interaksi antara keduanya, terutama ketika Twice ini kayak nonton di televisi lah, itu ada televisi kayaknya itu ya. Di video ini kalian dapat lihat ya, video samping ini lebih jelasnya. Jadi mereka itu kayak nonton, terus nanti ada Jimin. Nah di saat melihat Jimin, 8 member dari Twice itu kayak memberikan reaksi yang senyum, ya ceria gitu. Beda nih dengan Jonghyun yang kayak langsung ngambil air, ngalihin pandangan dari televisi terus minum air. Banyak orang menduga bahwa Jonghyun
Jonghyun itu adalah mantan dari Jimin. Sehingga dia kalau ngelihat Jimin tuh kayak kesel-kesel gitu loh. Tapi tenang aja, rumor mengenai Jimin dan juga Jonghyun itu cuma lelucon aja sih antara ONCE dan juga ARMY. Nggak dibawa serius sampai masuk berita tuh nggak. Cuman jadiin lelucon oleh para ARMY dan juga ONCE. Nah guys, itu adalah 5 pasangan atau 5 rumor kencan dari idol K-pop yang sangat aneh banget dan penuh dengan cocok logi. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Siapa dari kelima pasangan tadi yang menurut kalian paling aneh banget alasannya untuk dikatakan sebagai pasangan? Komen di bawah ya. I'm just sorry comment, aku mohon maaf karena kesalahan yang tadi sengaja dan segala keributan yang kalian dengar. I'm just sorry atas hal itu. Thank you banget lo udah nonton dan sempetin mampir ke channel aku. Thank you so much. Don't forget to subscribe, like, and comment, follow Instagram aku juga, dan follow juga fanpage dan Twitter aku. See you next time di video berikutnya. Goodbye.